Hai guys, welcome to Ruang Gelap. Hari ini kita akan bahas tentang Annabelle Doll, boneka yang kisahnya ini sampai dibikin film berkali-kali. Kalau kalian belum tahu, Annabelle Doll itu ceritanya dan bonekanya itu beda banget dengan ada yang di film. Kalau yang di film tuh kan serem banget, padahal Annabelle itu bonekanya tuh biasa aja, kayak gini. Kayak innocent looking doll yang lu bisa lihat dimanapun dan temuin dimanapun. Sebenarnya ceritanya itu bakal lebih serem kalau misalnya boneka yang innocent gini tuh malah sebenarnya bisa berhantu daripada boneka Annabelle yang ada di film, karena menurut gue siapa sih yang mau beliin anaknya boneka seserem itu? Anyways, kalau di cerita film Annabelle ini kan dia itu boneka dari sepasang pasangan muda. Tapi sebenarnya cerita aslinya itu boneka Annabelle ini tuh dibeli oleh seorang ibu dari suster yang namanya Donna. Jadi ibunya ini ngasih boneka ini ke anaknya Donna si suster sebagai hadiah, karena waktu itu tuh sebenarnya ibunya tuh cuma jalan-jalan doang ke hobby shop, terus ngelihat ada boneka gitu. Jadi dia beliin, dia kasih ke anaknya, terus si Donnanya ini simpenlah di rumahnya. Nah, Donna ini tuh tinggal nggak sendirian di rumahnya, dia tinggal sama temennya yang namanya Angie. Jadi mereka tuh berdua di apartemen. Awalnya hidup mereka tenang-tenang aja tuh, nggak ada yang aneh, happy life. Tapi semenjak ada ini boneka, mereka tuh sadar boneka itu tuh kadang berpindah-pindah tempat. Misalnya dia tinggalin di kamarnya nih, nanti pas dia pulang kerja, itu tiba-tiba boneka Annabelle ada di ruang tamu. Padahal Angie juga kerja dan Angie bilang dia nggak mindahin boneka itu sama sekali. Dan kejadian ini tuh bukan cuman sekali. Kalau misalnya cuman sekali kan mungkin si Donnanya lupa lah, atau mungkin si Angie-nya juga gak sadar dia mindahin. Tapi ini tuh literally every time, dan they always notice it every time. Kayak ini pindah lagi, terus ya mereka jadi bingung kan kenapa. Nah, yang lebih anehnya lagi itu, mereka tuh pernah nemuin parchment paper yang kayak gini nih. Terus ada tulisan help me, help us. Sedangkan Angie sama Donna tuh gak pernah punya atau gak pernah beli parchment paper. Jadi kenapa bisa ada kertas ini tuh mereka juga bingung. Awalnya mereka kira apa jangan-jangan ada orang yang bisa masuk ke apartemen mereka, makanya bonekanya tiap kali pindah, terus ada tulisan kayak gini. Tapi setelah mereka teliti lagi tuh gak ada barang yang hilang, dan mereka make sure itu gak ada orang yang bisa masuk ke apartemen itu. Jadi mereka so confused dan mulai kayak apa ini boneka tuh ada sesuatunya. Tapi ya sometimes kan kalau misalnya kita mikirin hal-hal yang kayak nggak bisa dijelaskan dengan akal sehat tuh kita pasti mikirnya mungkin kita overthinking lah atau gimana. Tapi kali ini tuh mereka tuh udah ngerasa bener-bener ada yang aneh, there must be something really wrong. Sampai suatu hari itu ada temen mereka yang namanya Lou numpang untuk tidur siang. Jadi si Lou ini waktu tidur dia bilang boneka Annabelle itu tuh berdiri di samping dia, kayak looking at him eye to eye, bener-bener kayak ngeliatin banget. Dan waktu si Lou ini ngeliat boneka itu, of course dia kaget kan. Cuman dia tuh gak bisa bergerak sama sekali. Dia cuman bisa ngeliat itu muka boneka, terus dia ngerasa sesek, kayak dia dicekik, kayak bener-bener ada yang ngecengkram leher sama badannya. Lou itu gak bisa gerak untuk beberapa saat, sampai akhirnya gak tahu apakah si Angie sama Donna itu pulang ke rumah atau ngebangunin si Lou ini, karena ceritanya dari sumber yang gue dapetin tuh emang kurang jelas. Tapi pada akhirnya si Lou ini terbebas dari cengkraman aneh ini, dan waktu mereka cek badan si Lou itu emang ada bekas cakaran yang dalam banget, yang masih warnanya tuh merah. Dan waktu si Donna dan Angie ngelihat ini, mereka tuh super takut. Jadi mereka memutuskan untuk menghubungi seorang medium yang paham dengan hal-hal yang bersifat paranormal. Datanglah si medium ini. Terus waktu dia menginspeksi rumah itu, dia bilang kalau seandainya Angie sama Donna ini sebenarnya dihantui oleh anak kecil, namanya tuh Annabelle Higgins, yang meninggal di umur 7 tahun karena dia itu jadi korban kecelakaan di depan apartemen Angie dan Donna waktu dulu banget.
Nah, si Annabelle ini tuh ternyata emang udah lama tuh tinggal di apartemen itu. Dan dia tuh ngeliatin Donna sama Angie setiap hari dan ngerasa pengen jadi bagian mereka karena dia seneng. Karena ini anak kecil tuh seneng sama Angie sama Donna. Dia ngerasa dia juga pengen menjadi bagian mereka, kayak pengen lah berinteraksi dengan mereka. Makanya semenjak ada ini boneka, dia tuh berusaha untuk kasih sinyal dan main gitu. Karena mendengar cerita si Annabelle yang kesepian, pengen main, pengen juga feel love. Jadi si Angie sama Donna ini ngasih izin untuk hantunya Annabelle masuk ke boneka ini. Jadilah si Annabelle ini masuk ke dalam si boneka dan dipanggil-panggil boneka Annabelle. Nah, awalnya kan mereka kira ya udahlah anak kecil pengen main bareng, nggak ada hal yang perlu ditakutin. Tapi ternyata tuh ini boneka malah kejadiannya makin aneh-aneh. Semakin kelihatan jalan-jalan. Bahkan katanya itu tuh pernah kelihatan berdiri, literally berdiri sebelum akhirnya jatuh. Kayak Toy Story lah ya. Ini Toy Story versi horor kayaknya. Dan lama-lama Donna sama Angie ini ngerasa terganggu banget. Gak tahu gimana caranya sampai Ed dan Lorraine Warrens itu datang. You guys know Ed and Lorraine Warrens, right? Mereka datang dan bilang ke Angie dan Donna bahwa Annabelle ini tuh bukan makhluk yang baik. Ini tuh udah kayak semacam evil spirit yang berusaha untuk cari tubuh untuk dirasuki. Nah, awalnya dia tuh ngelabuin mereka untuk masuk ke dalam boneka ini. Tapi intention dia yang sebenarnya itu untuk masuk ke tubuh manusia lain. Makanya si Donna sama Angie tuh ngerasa gak enak terus beberapa saat ini karena hantu ini nih coba untuk ngerebut tubuh mereka. Jadi ujung-ujungnya Donna itu sepakat untuk kasih boneka ini ke Ed sama Lorraine. Nah, Ed sama Lorraine tuh udah ada feeling ini pasti susah banget nih misahin boneka ini dari apartemen itu. Dan bener aja, waktu mereka ngebawa boneka Annabelle ini ke mobil mereka untuk dibawa pulang, mobil mereka tuh beberapa kali tiba-tiba mendadak mati. Jadinya sepanjang perjalanan, Lorraine sama Ed itu baca doa terus sampai mereka dengan selamat bisa bawa boneka Annabelle ini masuk ke rumah mereka dan bawa Annabelle ini untuk masuk ke dalam sebuah kayak peti kaca di Warrens Occult Museum. Jadi semua benda-benda yang memang possessed atau punya evil spirit itu dimasukin oleh Ed dan Lorraine ke museum ini. Tapi benda-benda ini tuh dibersihin dulu, dibaca-bacain doa dulu, pokoknya dilakukan semacam exorcism supaya power yang dimiliki oleh setan-setan ini tuh berkurang. Jadi pernah ada pendeta yang dipanggil untuk ngurangin atau ngehilangin tenaga si evil spirit ini. Dan waktu itu sepulang si pendeta ini dari ngebersihin tenaga Annabelle, dia itu ngalamin kecelakaan yang hampir banget ngebunuh si pendeta ini. Sampai kendaraan pendeta ini tuh bener-bener rusak totally. Untungnya pendeta ini tapi selamat. Nah, jadi Lorraine sama Ed ini udah tahu nih, Annabelle ini punya kekuatan yang besar banget. Bahkan saat dia itu udah dibersihin dan dikurangin powernya tuh masih bisa somehow reaching out dan ngebahayain orang-orang di sekitar. Jadi sama mereka ditulislah banyak doa di dalam peti itu dan dinamakan sebagai barang yang paling berhantu di museum itu. Nah, museum ini tuh sebenarnya boleh didatangin oleh orang-orang. Suatu hari pernah ada cowok yang datang sama ceweknya ngeliat boneka Annabelle. Terus cowok ini ngetawain mungkin karena Annabelle bonekanya kelihatan kayak biasa aja kan. Mungkin dia ngeliat kayak lebay banget sih boneka gini doang, kenapa orang-orang pada takut sama dia, diketawain. Terus dia juga ngebang pintu kaca Annabelle kayak nggak tahu gimana dia pukul apa gimana. Terus pas Ed sama Lorraine denger dan tahu hal ini, cewek sama cowok itu tuh segera diusir. Kayak kalian tuh bisa ngebahayain diri kalian sendiri kalau kalian main-main di museum kita. Jadi si cowok sama cewek ini kan ngerasa kayak lebay. Terus cowok itu masih ketawa saat mereka tuh pulang pakai motor. Nah, di jalan itu mereka ternyata ngalamin kecelakaan.
cowoknya meninggal, ceweknya severely injured sampai berapa hari dirawat di hospital. Nah, insiden kejadian mereka ini masuk rumah sakit dan sampai cowoknya meninggal itu membuat Ed dan Lorraine itu semakin yakin ini boneka emang serem banget. Dan karena itulah Annabelle ini jadi semakin terkenal dan menarik minat banyak produser dan pengarang buku untuk ngungkit lagi cerita si Annabelle ini. Kalau kalian sendiri sebenarnya percaya nggak sih sama boneka yang dihantui atau barang-barang lain deh yang katanya emang possessed atau have something weird inside of them? Ya kalau menurut Lorraine sama Ed Warren sih mereka super percaya dan sampai sekarang pun banyak orang yang percaya dengan cerita Annabelle. Tapi ya, believe it or not, it's your call. Lorraine sama Ed kan udah meninggal. Jadi boneka Annabelle ini sekarang dijaga oleh Tony Spera. Tony Spera ini menantunya mereka. Nah, kabar terbarunya tentang Annabelle ini di April 2020 tadi, katanya Annabelle itu sempat melarikan diri dari peti kacanya. Dan ini tuh benar-benar viral banget di sosial media karena semua orang takut dong Annabelle nanti tiba-tiba muncul di mana. Tapi waktu Tony Spera tahu bahwa ada rumor Annabelle itu hilang, dia langsung ngerekam diri dia sendiri ngomong bahwa Annabelle itu masih aman ada di dalam museum, gak usah takut, dan di dalam rekaman video itu memang boneka Annabelle masih ada di belakangnya. Jadi yes, 2020, if Annabelle goes missing on 2020, I don't think people will be surprised. Nah, kalian tahu nggak sih kalau Lorraine dan Ed Warren itu punya banyak banget case yang emang menarik. Bukan cuman Amityville, bukan cuman Annabelle, bukan cuman Conjuring. Mereka juga ada The Demon Murder, Werewolf, Smurl Family, The Perrons, Stepney Cemetery, Borley Church, Union Cemetery, dan The Haunting in Connecticut. Nah, The Haunting in Connecticut ini bakalan jadi cerita nyata di balik film Conjuring 3 yang akan tayang di tahun 2021. Yang judulnya The Demon Made Me Do It. Kalau kalian penasaran dengan cerita asli di balik Conjuring 3 yang bakal tayang di tahun depan, di video selanjutnya gue akan ngebahas The Haunting Hill in Connecticut, cerita asli Ed dan Lorraine Warrens yang bakal dijadiin film Conjuring 3 di tahun depan. Kalau videonya sudah up, bakal gue taruh di sini, kalian bisa klik langsung dan jangan lupa klik subscribe, like, comment, share video ini untuk mendukung channel kita agar lebih banyak cerita misteri yang bisa kamu dengar. See you guys on the next video. Stay safe and stay alive.